Jadilah tatkala kita mendengar azan maghrib, buka dahulu dengan bacaan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selesai berbuka urutannya nih, barulah kita membaca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah berbuka membaca itu. Al-Fatihah. Allah taqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin ajma'in. An Allah yaj'aluna minal amil amil muflihin fi darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa din wa afiyah. Khususan ila ru'al imam al-habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Malik al-Hasan wa sallallahu fura'an Allah yatagasham bi rahmal maghfir yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anqal. Berkata al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya bab adamil aqli wasyurbi, bab adabil aqli wasyurbi wa ma yuqalu ba'da dzalika wa ma yaquluhu shaim idza aftar. Ini bab menjelaskan tentang adab-adab makan dan minum dan apa saja yang dibaca setelah makan minum. Wa ma yaquluhu shaim idza aftar, dan apa yang dibaca bagi orang yang berpuasa tatkala dibukakan orang. An Amr bin Abi Salamah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Amr bin Abi Salamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada aku, samillah, hendaklah kalian ingat kepada Allah, membaca bismillah. Wa qul biyaminik, dan makanlah engkau dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalika, dan makanlah kalian dengan apa yang ada di sekitar kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi
Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Amr bin Abi Salamah, untuk ketika makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena tatkala kita makan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan itu tidak berkah. Dia makan dengan syaitan. Nah, makanya diceritakan ada syaitan kurus bertemu dengan syaitan gemuk. Syaitan gemuk bertanya kepada syaitan kurus, "Wahai syaitan kurus, kenapa engkau menjadi kurus?" Ujar syaitan kurus ini, "Wahai syaitan gemuk, bagaimana aku tidak menjadi kurus? Dikarenakan manusia yang aku dampingi, dia selalu melakukan sesuatu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya aku kurus." Nah, jadi orang tuh lah makan kada bismillah, syaitannya tuh lamak-lamak. Lamak-lamak syaitannya berjaya, ya kah? Makmur, syaitannya makmur. Bilanya lamak syaitan tuh ya Allah semangatnya menggoda. Tapi mau kita kurusi syaitan nih nanya menggoda itu kada batanaga nya kurus. Nah, makanya kita dianjurkan tatkala makan, tatkala minum, bahkan bukan hanya sekadar makan dan minum saja. Setiap melakukan sesuatu yang baik dianjurkan babismillah. Ya kah? Dianjurkan babismillah. Bahkan mengumpuli bini pun dianjurkan babismillah. Melakukan sesuatu pekerjaan dianjurkan babismillah. Hendak tidur dianjurkan babismillah. Nah, begitu juga makan. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Samillah, ingat lawan Allah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim." Bilanya makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan tatkala seseorang makan namun dia lupa mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dia makan bersama syaitan. Nah, makan bersama syaitan. Artinya makanannya tuh kada berkah. Ya kah? Kada berkah. Makanan berkah itu yang masuk ke perut menjadi semangat di dalam melaksanakan ketaatan. Itu berkah berarti makanannya. Masuk ke perut, ya kah? Nah, kemudian ini semangat untuk membaca Quran, semangat untuk beristighfar, semangat untuk bersalawat. Ini kan bulan Sa'ban, ini kan bulan salawat nih. Kalau Rajab kan bulan istighfar, bulan Ramadan bulan Al-Quran. Nah, bilanya orang itulah makanannya berkah, apa-apa yang masuk di dalam tubuh ini itu berkah, ibadah itu semangat. Tapi bilanya makanan-makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya kada berkah, ibadah itu malas. Man akalal harama asot jawarihu sya'a am aba. Siapa orang yang memakan makanan yang haram, otomatis malas dia untuk beribadah, otomatis badannya itu mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita malas beramal, malas beribadah, coba introspeksi di dalam makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Mungkin makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu ada makanan yang haram. Makanan yang haram bukan babi anjing aja. Kalau bang ibaratnya daging babi, daging anjing haram gak ada. Makanan yang haram adalah makanan yang didapatkan daripada hasil yang haram. Nah, man akalal harama, siapa orang yang memakan makanan yang haram, asot jawarihuh, otomatis badannya akan mudah untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita malas untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Dan apabila kita ingin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang berkah. Salah satu cara supaya makanan yang masuk ke dalam perut kita menjadi berkah,
maka samillah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan kita. Samillah, ujar Nabi Muhammad yang mengatakan kepada Amr bin Abi Salamah, ucapkan bismillah. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Bismillah, makan pakai tangan. Ini wasiat Nabi Muhammad. Wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamnya jam 1:30. Itu jam, oh jam 6.10 kayak itu. Oh, jakapian buka anu gitu nah, kirangannya tuh. Iya kalau jam 6.20. Nah, jadi dianjurkan untuk makan pakai tangan kanan. Ada pian sahabat. Ada sahabat pian inya makan tuh pakai tangan kiri di hadapan Rasulullah. Ditagur oleh Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, "Kul biyaminik." Makan pakai tangan kanan. Lalu ujar sahabat, "La astati'." Kada kawa wahai Rasulullah. Inya sombong. Kada nak ditagur orang. Ya sombong bang, bapak tangan kanan, modelnya kayak itu dalam hatinya, bapak tangan kanannya sama aja. Nah modelnya kayak itu. Amun kita kan tahu di sunnah ya kalau tahu yang baik, masa ibaratnya tangan digunakan sagan basuh baheran gitu jadi digunakan sagan makan. Kada mungkin ya kalau Islam itu bersih ya kah? Innallaha nadhib yuhibbun nadhafah. Innallaha nadhib yuhibbun nadhafah. Allah Subhanahu wa taala itu bersih ya kan, dan suka kebersihan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah taala itu indah, suka keindahan. Ada mungkin ibaratnya tangan sagan makan ngitu juga tangan sagan babasuh bahera. Ada sahabat ditagur oleh Nabi Muhammad, "Qul biyaminik." Ketika makan dengan tangan kiri. Qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jadi jar sahabat tersebut mengatakan la astati, kada kawa. Inya memadahkan kada kawa itu dikarenakan inya kada hendak ditagur. Sombong. Seolah-olah inya mengatakan sama aja kanan ke kiri sama aja, tia tangan juga. Dalam hatinya nih lah, tia tangan juga sama aja. Kada menghormati Nabi Muhammad SAW. Kada menghormati dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul biyaminik la astati, makan pakai tangan kanan, kada kawa. Sampai 3 kali Nabi Muhammad menyuruh nang itu. La astati, kada kawa. Indah bana tuh nah. Indah bana pakai tangan kanan, nya sombong. Dan hendak ditagur. Kan orang sombong tuh kan kada hendak ditagur. Orang sombong itu bilanya diingatkan untuk melakukan kebaikannya kada menerima tuh sombong, batarul haq ya kan? Sombong itu kadang menerima kebaikan, kadang menerima nasihat tuh sombong. Makan pakai tangan kanan kada kawa. 3 kali Nabi Muhammad memperingatkan makan pakai tangan kanan, jadi Nabi Muhammad la astati, kada kawa. Nabi Muhammad 3 kali sudah memerintahkan, namun tetap aja jawabannya kada kawa. Melastata'ta, kalau begitu kamu seumuran kada kawa makan pakai tangan kanan. Sekalinya stroke orang tangan kanannya, lalu apa-apa pakai tangan kiri. Nah, katulahan dia kata. Katulahan kenapa? Meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Seolah-olah sunnah itu sama aja ginya, kiri ke kanan sama aja. Seolah-olah meremehkan sunnah Nabi Muhammad, katulahan. Nah, wa qul biyaminik wa qul mimma yalika, dan dianjurkan juga kita makan apa-apa yang dekat dengan diri kita, dekat dengan kita. Jadi makanan itulah yang mana yang parak, nah itu yang dihantup, jangan yang jauh. Duduk di buncuk ya kah, yang dikehendaki dibuncu, ambil bang jar tuh iwak yang dibuncu situ jar, dibuncu ya menyubarang iwaknya. Nah, waqul mimma yalik,
Ya kah? Jadi sunnah lah makan pakai bismillah, kemudian makan pakai tangan kanan, sunnah tak? Bukan wajib kada, cuma sunnah, ya kah? Kemudian pulang makan apa-apa yang ada di sekitar kita, itu sunnah. Sunnah. Yang jauh pangguru jarak karena masalah juga. Cuma ya tidak kada dapat pahala sunnah. Yang sunnah itu yang di sekitaran kita yang parak, ya kah? Itu yang kita ambil, yang kita makan. Misalnya yang jauh pang kayak apa? Amunnya orang merasa orang merasa terganggu, ya kah? Orang makanan sudah ibaratnya kujuk di tengah orang, mengambil makanan nih, ya kah? Mengambil apa-apakah? Ya tidak bunjuk. Nah, lalu orang merasa terganggu. Nah, ini jadinya haram jadinya. Merasa terganggu orang, ya kalau haram. Kemudian rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ujar Amr bin Abi Salamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berpesan kepada aku, samilah, makanlah dengan mengucap bismillah, waqul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, waqul mimma yalika, dan makanlah makanan yang ada di sekitar. Sunnah bismillah, pakai tangan kanan, makan yang ada di sekitar, itu sunnah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya an yadhkur ismallah ta'ala fi awalih, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi wa qala haditsun sahihun wal Hakim. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang daripada kalian makan, idza akala ahadukum, apabila salah satu daripada kalian makan, falyadhkur ismallah, ucapkan bismillah, ingat kepada Allah. Fa in nasiya, kalaunya lupa, ingat kepada Allah, lupa mengucap bismillah, fi awalihi, tatkala awal-awal makan, ya kan dianjurkan sebelum makan tuh bismillah, tapi lupa, kayak apa? Maka hendaklah ucapkan atau baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Awalahu wa akhirahu, bismillahi awalahu wa akhirahu. Taubah bismillahnya, ya kan? Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan mengucapkan nama Allah yang awal dan yang akhir. Jadi bilanya kita kada ingat, tetap bebas bacaan. Kalau bang bilanya kada ingat, misalnya mah kada ingat tamjar, karena bertambah mahadang tambahan yang kedua hanya bismillah, kada bertanggung guru aja separuh udah habis. Kena hebat tambah atau siang kena kapan istilah bismillah. Apabila pian ingat, nah maka dianjurkan pian membaca, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beda kalaunya kita ingat di pertengahan, bacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Mudah jadi diingatkan lah. Bilanya kita sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalaunya lupa membaca bismillahirrahmanirrahim tatkala sebelum makan, ingatnya di pertengahan, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kada parai sama sekali tah. Kalau ibaratnya anak guru aja kada ingat, kayak apa? Tinggal sesuapan lagi, tetap bismillah. Kalau pang tinggal tanggung jar, bismillah. Kan aja makan siang aja bismillah pulang. Jangan ingat pulang siangnya. Kan aja pulang malamnya raro kada bismillah seumuran. Apabila ingat, ya kah? Apabila ingat baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahihun wal Hakim. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu,
Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'kul, beliau makan bi thalathi asabi'a, dengan menggunakan 3 jari. Nah, jadi makan tuh pulanglah menggunakan makan tuh pakai 3 jari. Amun makan nasi ngaliham lah. Makan nasi pakai 3 jari lambat tuntung. Tunggal bijian mampir. Ini makan roti, ya kala makan roti. Makan nasi ngalih ya 3 jari ya, pakai 3 jari. Nah, malambatnya jar. Bas bulik dari majelis 3 jari makan. Sajam gak ada tuntung. Jurang kenapa? Bacaan di Masjid Taubah bangnya mendengar Rasulullah itu makan 3 jari. Harau luput 3 jari. Jadi makannya itulah 3 jari. Ini maksudnya makan roti. Kan Nabi Muhammad tuh suka juga makan roti sih, Din. Memang makanan orang di sana ya lah. Mungkin kita nih 3 kali sehari makan nasi lah. Aman orang di sana tuh ada. Mun ulun di Hadramaut ya kalau di Hadramaut di Tarim tuh nah makan. Bilanya pagi sarapan tuh roti, kada ada nasi. Mun makan nasi dicangangi orang. Jangan orang. Kenapa aja nasi? Bakirik bubuhannya nasi, tiap nasi. Mun kita nih ya kalau mau kada nasi kada abdol. Indomie gini nasi. Pokoknya mau kada benafsi itu kada afdol tuh bang. Rasa kurang gitu nah. Yang beda-beda ya kalau beda-beda. Kada kok pang mengarasi ibaratnya keadaan orang di sana lawan orang di sini. Senyamannya aja ya kalau. Lawan pulang kada juga, kada masalah juga kalau pang harus naikin kada juga. Cuma Nabi Muhammad tuh ya kalau makan roti sedih, makanya pakai 3 jari, ya kan? Pakai 3 jari, kada pakai 5 jari lah, ya kan? Artinya bilanya makan pakai 3 jari tunggal digitan ya kalau tunggal digitan mengibit, nah ada langsung sulum sekali sulum habis untuk ibaratnya, untuk sebagian sekali tagok aja, orang tunggal digitan ya kalau. Nah, jadi pin mau nyepin sore ini nah, pagi ini nah, kalau untuk pakai 3 jari nama malakan sunnah Nabi Muhammad dapat pahala kan. Ingat kan Nabi Muhammad makan pakai 3 jari kan, lain bang lah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu lawan orang yang kada tahu tuh beda. Sama makan untuk sebiji, tapi ada yang dapat pahala, ada yang kada. Yang kada dapat pahala ya tuh deh sebagian sulumnya ya bismillah kan kada, pokoknya nah disulumnya sebagian sulumnya 3 biji untuk 3 biji habis 3 kali sulum aja. Tapi kalau orang makan sama aja juga ya kah, ya untuk juga makan nih, tapi yang sekung dapat pahala makan pakai 3 jari, nah kibet ya kalah. Ingatnya lah Nabi Muhammad mintuju makan semangka tuh biarlah makan semangka. Buan pian kan katuju makan semangka, apalagi bulan Ramadan, itu man wajib tuh cuci mulut. Semangka, makanan semangka tuh pian lah buah yang dikatuju Nabi. Amun pian ingat nih makan semangka, ingat ini buah katuju yang disukai Nabi, dapat pahala. Nah, dapat pahala. Nah, itu bang tujuan kita belajar ya Allah. Pian do kita lawan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad katuju makan semangka. Lalu mau memakan semangka, nah ingat aja, Nabi Muhammad ketujuh makan semangka, dapat pahala. Nah, ingat, ya kah? Ingat. Ini orang cinta tuh ketujuh ingat, ya kah? Mau cinta lo Nabi Muhammad, ingat terus lo Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sidin bila makan berbismillah. Nabi Muhammad makan sidin pakai tangan kanan. Nabi Muhammad bilanya makan sidin apa yang parak. Nabi Muhammad ketujuh makan semangka ketujuh. Waluh ketujuh juga Waluh tahu bahasa Indonesianya ya? Labu lah. Waluh tuh bahasa kita lah, waluh jua pian nih aja. Kenapa jadi waluh jua lah? Kubur. Diwaluhinya buhannya aja, diwaluhinya. Kenapa lah kesah waluh lah? Diwaluhinya buhannya aja, diwaluhinya dibongolinya lah. Kenapa jadi waluh disalahkan? Waluh juga aja lah, waluh. Nah Nabi Muhammad tuh ketujuh makan waluh tuh. Jadi pian bilangnya makan waluh ingat, ini
sayur lah buah lah awal tuh. Sayur ke buah lah. Nah bingung sayur ke buah kan. Bayi buah tapi jadikan sayur lah. Jadi apa kisahnya? Nah pian makan waluh pian ingat nih yang makanan yang dikatuju Nabi Muhammad dapat pahala. Kan lain ya kalau orang yang ilmu lan orang yang kada ilmu. Makan untuk ya kalau kita ranjang makan waluh makan untuk bilang tiap hari ya ibaratnya makanan tuh. Pokoknya selama makanan itu kawa dimakan pakai 3 jari ingat akan Nabi Muhammad dapat pahala. Kan nyamannya ya kalau lah. Makanya biarlah malaikat Malik lah penjaga neraka dah. Malaikat Malik penjaga neraka tuh bingungnya mau ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka bingung. Kenapa jadi saat masuk neraka? Ibaratnya pahala tuh sing nyamanan didapatkan ya kalau sing nyamanan didapatkan bah makannya dapat pahala. Makan dapat pahala amun ingat. Tapi amunnya kada ingat kada dapat pahala, dapat kanyang aja. Ya kan? Dapat kanyang. Tapi bilanya orang tuh makan ingat lawan Tuhan, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, ingat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana makan beliau. Nah, dapat pahala. Ingat aja. Nah. Waluh lah semangka. Nah, itu makanan Nabi itu yang disukai Nabi itu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalath asabi'. Ujar Ka'ab bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan dengan 3 jari. 3 jari makan sidin. Nah, makan roti. Nah, pakai 3 jari. Artinya kada pakai 5 jari, mau pakai 5 jari ini kan mah bakacak benar. Ya kan? 3 jari sidin makan. Fa idza faragha apabila beliau selesai makan la'iqaha beliau menjilat-jilat jari jemari. Sunnah lah. Jari ini dijilat. Sunnah atau jari ini dijilat. Anu guru ajar jijik marigat. Nah, yang kada pinando lawan sunnah. Itu disebutakan lah kita makan dolah itu kan ada racun loh. Kita di jari jemari kita nih ada penawar racunnya. Nah, makanan tuh kan ada racunnya tuh. Bilanya kita jari kita apa orang tuh kita jilati ya kalau lah jilati ya itu penawar racun disebutkan seperti itu asal tangannya bersih mau tangannya kuku bilang hirang latat lalu macam-macam tak kasak di kuku ya kah nenek ngarannya kada obat kada penyakit jadinya makanya makan tuh ya kalau cuci tangan ya kalau lah. Nah, makan tuh dibasuh tangan dahulu, bersih tangan. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu makan sidin bukan hanya jari jemari, ya Allah. Ulun lihat paguruan ulun tuh bilanya makan bukan hanya jari jemari sidin. Habib Umar tuh bila makan ya Allah nah jari sidin jilati beretan. Kemudian pulang bukan hanya di jari, di yang ada di piring tuh nah sidin andaki banyu ya kah. Nah, kemudian sidin minum dari situ. Nah, itu sunnahnya ya Allah lah sunnahnya. Ra'aitu Rasulullah aku melihat Rasulullah ujar Ka'ab bin Malik ya'kul beliau makan bi thalath asabi' dengan 3 jari fa idza farag apabila selesai makan la'iqaha beliau menjilati jari jemari tersebut dijilati sidin. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Daud wa an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas fi syarab salasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bernapas ketika minum itu 3 kali. Bernafas bahinak lah ya. Bahinak 3 kali. Nah, 3 kali. Minum ya kah? Bismillah minum. Bahinak sidin. Kada secangker tuh ibaratnya langsung selesai kada. Jadi secangker itu ya kalau nah minum sekali ya pulang. Apalagi panas, jangan coba-coba biar sekaligus. Ini
hanya keluar dari termos yang panas yang bekukus tuh nah. Bercampur banyu ada, ya kah? Langsung dibacanya sekaligus, diminumnya sekaligus. Nah ini bahaya benar. Jadi 3 kali Nabi Muhammad tuh lah ya tanafas fi syarab thalathan. Ketika minum sidin 3 kali bernafas. Kenapa? Nah, karena mun kita minum tuh lah bernapas di cangkir tuh, itu penyakit terkumpul di situ. Penyakit terkumpul. Nih sunnah Nabi Muhammad semuanya ada rahasia lah. Nabi Muhammad tuh melakukan sesuatu tuh pasti ada hikmahnya di dalamnya tuh nah. Nah kayak minum, kenapa Nabi Muhammad menganjurkan bilanya kita minum itu 3 kali nah. Ya kan, tiga kali bernapas ya kalau 3 kali bernapas. Jadi bernapas tuh kada boleh di dalam cangkir. Bilanya kita bernapas dalam cangkir, penyakit tuh nah keluaran di situ terkumpul di situ. Kita minum penyakit kita. Nah, penyakit. Mintu juga tadang kayak menjilati tadi ya kalau menjilati. Kenapa jadi Muhammad menjilat? Menjalit jari jemari beliau tatkala selesai faida faraqulaikaha, tatkala beliau selesai makan beliau menjilati jari jemari karena ujar ulama la'allal barakah takunu fih, kita kada tahu di mana letaknya keberkahan, barangkali keberkahan makanan yang kita makan itu letaknya di sisa makanan yang ada yang tersisa di jari jemari kita kada tahu di mana keberkahan itu ada, kada tahu. Makan 2 piring belum tentu berkah, ya kah? Musia sisa sebuting nasi itu yang menjadi keberkahan lawan kita, ya kah? Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilanya makan sidin jilati jari sidin jilati. Kenapa? Ujar ulama la'allal barakah takunu fih, barangkali keberkahan terletak di sisa-sisa makanan yang menempel di jari jemari. Menghargai nikmat lah, menghargai nikmat. Makanya orang bahari itu ya kalau bilanya makan kadang-kadang lingis, kadang-kadang tinggal nasi sebiji udah hendak lingis. Menghargai nikmat ya kalau kan nikmat sebiji nasi itu nikmat. Banyak orang ada kawa mencari nasi ngalih ya kalau seorang kawa makan. Nah, tinggal nikmat, menghargai nikmatnya Allah Taala. Lalu ya dilingisakan tadi. Ya sampai-sampai yang ada di piring itu dibanyui, diminum. Nah, menghargai nikmat ngarannya ta'dzibun nikmah al muaddi li ta'dzimil mun'im. Ulama mengatakan seperti itu. Ta'dzimun nikmah, menghargai nikmat, al muaddi li ta'dzimil mun'im. Sama aja kita menghargai yang ampun nikmat, yang memberi nikmat. Menghargai nikmat sama dengan menghargai yang memberi nikmat. Ini nasi ya kalau kita makan ya kalau, lalu kita jilati setelahnya itu Nabi Muhammad yang mengajarkan. Karena kada tahu di mana, karena kita tidak tahu di mana letaknya keberkahan. Mungkin keberkahan letaknya di sisa makanan yang menempel di jari jemari. Selain kita mengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan lawan kita. Berapa banyak orang kelaparan, seorang kawa makan. Nah kita hargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ta'zimun nikmah, menghargai nikmat yang ada di dalam diri kita. Al muaddi li ta'zimil mun'im, sama dengan menghargai yang memberi nikmat. Nah, jadi makan ya kalau dan minum juga ya kalau gitu juga ya tanafas fi syarab salatan 3 kali bernafas, 3 kali bernafas. Bilanya kita apa ngarannya bernafas di cangkir itu lalu penyakit jadinya, penyakit keluaran di hidung ya kalau masuk ke minuman itu kita minum pulang, kita minum penyakit. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman faqala, siapa orang yang makan maka baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Nah, ini bacaan makanlah. Siapa orang yang membaca setelah makan alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya makan parot kanyang dosa habis.
Jangan sampai ketika kita makan cuma parut saja yang kenyang. Siapa orang yang ingin mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala selesai makan baca alhamdulillah alladzi at'amani hadat ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca itu, ghufira lahu ma taqaddam min dambih, dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal bacaan doa nila harus diartikan gitu. Ya kan? Intinya bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amani, yang telah memberikan makan kepada aku, hada ta'am, ini makanan di hadapanku, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepada aku, min ghairi haulin minni wala quwwah, padahal aku kada bisa apa-apa. Nah, ini pengakuan kita nih lawan Allah taala selesai makan, masya Allah, bahasa kitanya nih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan, aku kada kau apa-apa, padahal cuma Allah taala yang memberikan kekuatan, min ghairi haulin minni wala quwwah, aku kau makan, ya kah? Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim. Nah, kemudian pulang sedikit lagi lah. Tanggung. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka, qala dhahabadh dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Nah, ini pas banane prakuasaan lo kita. Nah, prakuasaan. Ujar Ibn Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah berbuka, qala, beliau membaca dhahabadh dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Selesai berbuka lah. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wal Hakim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Nah, pulang. Ini bacaan yang lain tambahannya, ya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Ibnu Abbas, apabila beliau selesai berbuka, qala, membaca Allahumma lakasumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawahu Ibnu Sunni fi amal yaumul lailah wa Tabrani fil kabir. Ya, yang kita Allahumma lakasum tuh. Nah, jadilah sering kita kalau membaca Allahumma lakasum tuh bilangnya berbunyi ngeot. Allahumma lakasum tuh wa bika amantu. Itu bacaan itu dibaca setelah berbuka. Bapak guru aja bacaan berbuka apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ambil kurma, kan dianjurkan kurma. Kalau bisa kurma yang masak di pohon dah, rutop. Nah, sedangnya sudah bertukar kurma nih. Atau anak berbagi kan bagus lagi. Berbagi sagan, pian membukakan orang berpuasa. Ini sedangnya batur siapa yang hendak membukakan, ya lah. Biasanya di masing-masing itu kan ada yang membukakan, rajin jadwal membukakan. Atau misalnya nokor kurma pian siapa, dan nokor kurma itu bagi ya kan ke tetangga. Kan pahalanya luar biasa. Jangan sampailah bulan Ramadan kada ada kurma di rumah. Kan lucu jadinya. Bulan Ramadan tuh bagus makan kurma. Bukan hanya berbuka aja, bersahur sunnah pakai kurma. Nabi Muhammad itu sahur pakai kurma, berbuka pakai kurma. Kalau pang berbuka aja kada. Nah, jadi tatkala kita berbuka, tatkala mendengar serone apa? Ya itulah pokoknya. Itu yang pertama lah, ketika kita mendengar adzan maghrib, ya Allah, Allahu Akbar, dengar adzan maghrib nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, doa makan aja, Bismillahirrahmanirrahim, apa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ambil kurma, amun kawa kurma yang masak di pohon, kada kawa masak yang di pohon, kurma yang biasa, kada ada kurma misalnya, kada ada juga kurma, ambil air jam-jam, kada ada air jam-jam, air putih, kada ada air putih, hanya yang manis-manis, ya kah, disebutkan sesuatu yang kada masak di api seperti buah-buahan. Limbak kada ada misalnya buah-buahan, hanya makan yang kasar hapiannya,
Anak amparan tatak kah? Apa tuh putri salju kah? Apa tuh ngarannya? Apa? Macam-macam ya kalau rajin biasanya. Karena timbulan dengan babuhan wadai-wadai yang kayak itu. Oh, ini kadang tadi ngarannya karena bilangnya bulan Ramadan hanya ingat tuh. Jadilah kita tatkala berbuka itulah. Tatkala berbuka itu yang didahulukan yang pertama kurma masak di pohon. Yang kedua kurma biasa kalau kadada. Kalau kadada air putih, air jam-jam. Kalau kadada air jam-jam, air putih. Kadada air putih, ya sesuatu yang manis yang tidak masuk di api. Kalau kadada juga hanyar kasarapian aja. Makan apa? Satrup kah? Kebanyakan rajin lah kita bilangnya berbuka teh es. Teh es, satrup, sirup. Kada mau kurma. Bah karing tenggorokan guru aja. Kurma sunahnya dulu ya kalau sunahnya kurma. Kurma. Kadada kurma banyu jam-jam. Kadada banyu putih. Jangan banyu teh es, banyu sirup, jangan. Banyu putih. Banyu putih. Hanyar ibaratnya kadada banyu putih hanya yang buah-buahan atau apa kayak itu nah. Jadilah tatkala kita mendengar adzan maghrib, buka dahulu dengan bacaan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selesai berbuka urutannya nih, barulah kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah berbuka membaca itu. Amunnya pian membacalah sebelum berbuka, belum berbuka lagi, belum makan, belum minum lagi membaca Allahumma lakasumtu. Beda jadinya lawan arti doa nih. Makanya bagus tuh belajar bahasa Arab nih pian. Allahumma lakasumtu, ya Allah aku sudah berbuka, belum lagi berbuka. Allahumma lakasumtu itu kan artinya ya Allah aku sudah berbuka. Wa ala rizqika aftartu, ulun sudah berbuka dengan rezeki pian. Wa ala rizqika aftartu apa lagi? Allahumma lakasumtu wa bika amantu lah. Allahumma lakasumtu, ya Allah ulun sudah berbuka, wa bika amantu, ulun sudah beriman lawan pian, bujur aja beriman tuh. Wa ala rizqika aftartu, ulun sudah berbuka dengan rezeki pian. Kada mau sudah, maka belum berbuka, makanan belum, nasi belum bakaut lagi, ya kah, banyu belum taluruk lagi, Allahumma lakasumtu aja, lucu jadinya. Jadi makan dulu pian, makan berbuka, ya kah, dengan kurma. Setelah itu hanya berbuka, hanya berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Itu bacaannya setelah berbuka. Setelah membaca doa itulah dianjurkan juga. Nah lawan pulanglah jangan sampai kita itu ini nasihat untuk diri ulun seorang bang lah. Kan ketika berbuka itu doa tuh mustajab. Ketika kita berbuka puasa tuh nah itu doa tuh mustajab pian. Bilangnya berdoa pangabulan. Makanya setelah kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Hanya kita berdoa apa yang kita minta husnul khotimah, minta selamat di akhirat, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hanya minta mustajab doa itu, mustajab. Kebanyakan kita ya Allah enggak ingat lagi. Ini bahasan nonton apa? Bahari itu ada OPJ, lawak. Nah, menghadang nah. Padahal dianjurkan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangabulan tak. Nah, jadi ingatkanlah Allahumma lakasumtu itu imbah berbuka. Bukan ketika berbuka atau belum berbuka jangan. Bukakan dulu, pacahakan dulu hanya Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabadh dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Wa an Anas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Anas bin Malik, diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, idza aftara inda qaumin da'alahum. Apabila beliau berbuka lawan orang, ada orang menjamu, membukakan, Nabi Muhammad membaca doa. Apa doanya?
aftara indakum shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Itu doanya. Jadi pian bilangnya babuka puasa di rumah orang tuh ada juga doanya. Ya kah? Aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Doa ada. Yang bilangnya membukakan orang itu kan ganal pahalanya. Pahalanya ganal. Siapa orang umpat berbuka, itu kita dapat pahala. 10 kita dapat pahala. Maka pahala di bulan Ramadan itu pahala wajib, kada ada pahala sunnah. Ganal balasan besar, balasan yang ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Sunni fi amal yaum wa lailah wa rawa nahwahu Ahmad wal Baihaqi fi sunan. At-targhib fil hajj wal umrah wa tarhib minar rafath wal fusuq fihima. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan sisa-sisa umur kita di dalam taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Rajab yang sudah kita lewati, Allah berkahi di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan sehatkan badan kita di bulan sampaikan ke bulan Ramadan. Ala hadhihi niyat wa ala manawabihi salafuna shalih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Isyraq.